Kucing itu banyak sifat-sifat baiknya Bapak Ibu sekalian. Subhanallah ya. Dia adalah makhluk yang sama-sama kita. Jadi kata Rasul dia tidak najis. Jadi dia tidak najis zahirnya itu. Kenapa? Karena rupanya dia itu makhluk yang menjadi contoh oleh kita untuk menjaga kebersihan. Coba kalau dia BAB, di mana BAB dia? Digalinya lubang dulu, ya kan? Setelah itu ditimbun. Karena memang baunya minta ampun, bau itu. Tapi siapa yang ngajar kucing itu menggali lubang? Ibu-ibu yang mengajarnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, maghrib ini kita duduk kembali di majlis ilmu kita, yang mana majlis ilmu kita adalah membaca kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi yang dia beri nama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sifat-sifat secara fisik atau sifat yang merupakan akhlak Rasulullah yang agung. Bapak Ibu sekalian, pada Jumat yang lalu kita membahas hadis-hadis yang berkenaan dengan ataupun yang menjelaskan tentang satu hal daripada peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Imam At-Tirmizi membuat bab dalam kumpulan hadis-hadis berkenaan dengan ini, babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab di dalamnya terdapat hadis-hadis mengenai sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis kita sudah baca. Pertama adalah hadis dari Qatadah, yang mana dia bertanya kepada gurunya. Gurunya itu adalah sahabat setia Rasulullah SAW yang disebut dengan khadim, pelayan Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik. Qatadah bertanya kepada gurunya Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dahulu bentuk sifat daripada sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Anas bin Malik menceritakan bahwa sandal Rasulullah SAW itu punya dua tali, seperti tali kendali yang menunggang onta atau menunggang kuda, dati. Jadi ada dua tali, kiri kanan. Berarti kenapa dia perlu menjelaskan dua tali? Berarti ada dulu sandal-sandal yang dipakai hanya dengan satu tali atau lebih daripada dua tali, kan begitu. Maka dijelaskannya. Berarti waktu itu ada beberapa sifat bentuk-bentuk sandal.
Ini sudah kita bahas. Kemudian juga hadis ini diperkuat oleh Abdullah ibnu Abbas. Tadi Anas bin Malik. Kemudian Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani masniyun shirakuhuma." Jadi sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya dua tali. Di masniyun shirakuhuma. Maka tali sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, setiap sandal itu ada dua. Nah, seperti yang kita saksikan sekarang di sandal jepit. Ini juga kita sudah jelaskan. Kemudian terakhir kemarin kita menjelaskan dari bahan apa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik, oleh juga seorang muridnya yang bernama Isa ibnu Tahman. Isa ibnu Tahman menceritakan, berkata, "Akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma qibalani." Qala fahaddatsani Thabitun ba'du an Anasin annahuma kanata na'layin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini, jadi Isa bin Tahman menceritakan, dia berkata, Anas bin Malik pernah mengeluarkan kepada kami dua sandal. Sandal itu jardawaini, yang terbuat dari kulit yang tidak ada bulu, yang sudah dibuang bulunya. Itu pertama, berarti dia dari dari kulit tak ada bulu. Karena berarti sandal itu ada yang berbulu, masih ada bulu kulit itu di situ. Kemudian ada dua tali, lahuma qibalani. Masing-masing sandal itu ada dua tali. Kemudian Isa bin Tahman menceritakan, fahaddatsani Thabitun ba'du. Kemudian Thabit setelah itu dia menceritakan tentang Anas, dari Anas, bahwa dua sandal yang dikeluarkan oleh Anas itu dahulunya adalah dua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu sekalian, makna yang disebutkan oleh Isa bin Tahman yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Pertama, Anas Malik mengeluarkan dua sandal di depan Isa bin Tahman. Dan sandal itu terbuat dari kulit, tapi kulit yang sudah bersih dari bulu. Kemudian ini menunjukkan kepada kita, Sabit menceritakan, itu sandal yang pernah dikeluarkan Anas itu itulah dua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ada barangkali pertama, Anas bin Malik menyimpan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia barangkali mendapatkan dua sandal Rasulullah, atau Rasulullah menghadiahkan, memberikan kepadanya. Tentu hal itu merupakan simpanan yang sangat mahal. Nah, kalau ada Bapak Ibu sekarang menyimpan sandal Rasulullah, sedunia orang mencari Bapak Ibu. Nah, mungkin dari sudut dunia semua datang kepada Bapak Ibu sekalian itu. Banyak orang sekarang mendakwa ini rambut Rasulullah. Saya kemarin dilaporkan rambut Rasulullah sampai ke Meranti katanya. Allahu a'lam. So, saya ditelepon oleh salah satu pejabat di sana. Ini Pak Ustadz, ini ada orang-orang datang ke sini membawa peninggalan Rasulullah, membuat pameran. Ya tentu kan pameran, ya barangkali ada, tertentu mungkin ada niat baiknya, kemudian mungkin ada niat bisnis, macam-macam lah. Allahu a'lam, kan kita tidak menuding, tapi yang jelas ini mendakwa bahwa mereka membawa asar peninggalan Rasulullah SAW. Ada pedang, ada tombak, ada rambut, ada jenggot, ada macam-macam kan. Kadang yang ditanya tidak masuk akal juga.
Nanti ditanya sama saya, benar itu Pak Ustaz? Tidak. Nah, saya cuma jawab Allahu a'lam. Allah Maha tahu, tak benar tidak. Sejauh ini kan sampai dipamerkan, disimpan oleh orang sampai dibawa ke pameran. Ini Pekanbaru tidak pernah ada pameran orang datang membawa Bapak Ibu sekalian benda-benda peninggalan Rasulullah SAW. Tapi kalau itu benar dan itu ada bukti yang kuat, autentik, valid, itu kalau orang datang melihat, yang terakhir kalau bisa dipegang-pegang untuk mendapat berkah apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Barangkali ini pertama ya, Anas bin Malik mendapatkan sandal Rasulullah, diberi Rasulullah, dihadiahkan. Maka Sabit menceritakan dari Anas, itu adalah kedua-duanya sandal Rasulullah dulu, maka disimpan oleh Anas. Maka Anas setiap datang dilihatkan ini sandal Rasulullah SAW. Mungkin dia melihatkan, pertama dia bangga untuk Bapak Ibu sekalian menyimpan barang-barang Rasulullah SAW, hal-hal yang dihadiahkan Rasulullah. Yang kedua adalah dikeluarkan untuk supaya menjadi berkah bagi setiap orang yang berkunjung kepadanya. Yang kedua, bisa juga maknanya bahwa Anas bin Malik dia punya dua sandal seperti itu sifatnya. Kemudian dua sandal ini dikatakannya ini adalah dua sandal Rasulullah. Maksudnya apa? Dua sandal ini mirip dengan sandal Rasulullah SAW. Mungkin Anas punya sandal kan dari kulit itu tidak ada bulu, kemudian dia punya dua tali, lalu dikeluarkannya. Ini seperti inilah dulu dua sandal Rasulullah SAW. Jadi ada dua kemungkinan makna di dalam hadis ini. Kalau itu makna pertama, ini Bapak Ibu sekalian, tapi ulama banyak ya yang menjelaskan bahwa makna yang pertama itu lebih kuat, karena di situ langsung annahu makanata na'lai Rasulillah SAW. Sesungguhnya keduanya itu dulunya adalah dua sandal Rasulullah SAW. Berarti Anas menjaga dua sandal ini di rumahnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, apa tujuan Anas untuk menyimpannya dan selalu menunjukkannya? Maka sebagaimana saya katakan tadi, adalah barangkali untuk tabarruk, untuk mendapat berkah dengan peninggalan Rasulullah SAW. Jadi apa yang ada dalam badan Rasulullah itu kan ada dua. Yang pertama yang melengket di badannya, yang kedua yang bisa berpisah. Kalau itu semuanya berkah, maka badan Rasulullah SAW berkah. Bahkan air wudhu Rasulullah SAW itu, kalau sahabat selesai Rasulullah berwudhu, itu sisa airnya itu berebut-rebut sahabat untuk menggunakannya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian, seperti yang melekat di badannya seperti rambut. Rambut ini ya bisa saja kalau orang menyimpan rambutnya. Kenapa? Karena Rasulullah kadang-kadang memotong rambutnya. Barangkali sahabat-sahabat diambil rambut itu disimpan. Lagi Rasulullah panjang rambutnya begini. Kalau dia umrah botak dia kan, kok banyak rambut dia itu kan? Masya Allah. Kalau ada orang dapat itu rambut itu mahal sekali itu. Tapi siapa kira-kira yang benar-benar menyimpan rambut? Itu kan susah kan. Ini rambut Rasulullah atau tidak? Itu butuh sanad itu. Sanadnya sanad yang sahih. Kalau tidak ada sanad yang sahih, bisa saja rambut kita diambil salah satu nanti disimpan aja di tempat yang kan bisa aja kemungkinan seperti itu. Jadi di zaman sahabat memang disimpan. Kalau siapa saja mendapat apa saja di badan Rasulullah itu terdapat oleh sahabat, itu disimpan itu. Cuman kan apakah berketurunan itu sampai kepada keturunan terjaga atau tidak, kan itu yang menjadi butuh sanad yang sahih. Kemudian kalau rambut itu yang melekat itu, yang menyatu dengan badannya, yang bisa disimpan. Yang kedua, yang tidak menyatu dengan badannya,
Nah, itu juga asar Rasulullah SAW yang mana para sahabat dan generasi orang soleh mengambil barakah dari apa yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Walaupun dia tidak menyatu dengan badannya, seperti pakaian-pakaiannya, sepatunya, sorbannya, tongkat Rasulullah, pedangnya, itu kan semua yang dipakainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita itu bagaimana sahabat punya keinginan yang tinggi dan sangat memperhatikan masalah peninggalan Rasulullah SAW. Sekarang itu susah, karena semua orang mendakwa. Pergi kita ke Turki, Bapak Ibu pergi melihat Museum Ottoman, peninggalan Khilafah Utsmaniyah. Di situ tuh ada, tapi panjang sekali rambutnya. Ini betul enggak ini? Kita masukkan nanti ke museum. Tapi kalau sudah masuk ke situ, kita cuma dengar baca Quran, tak boleh kita bicara, tak boleh kita ada aturan yang masuk. Karena di dalam museum itu tersimpan asar peninggalan Rasulullah SAW dan juga anak-anak cucunya, Fatimah, pakaiannya, apa semuanya ada tersimpan di sana. Tapi sejauh mana kebenarannya, wallahu a'lam. Pergi pula kita nanti ke tempat lain, mana waktu itu lagi, mereka juga menyimpan peninggalan Rasulullah. Sekarang ada lagi di Temboro, kalau Indonesia. Tuh Temboro, Senten Temboro yang dekat Jawa Timur atau Jawa Tengah itu? Jawa Timur ya, dekat Madiun sana kan, Maget Pak. Jadi di situ di Temboro itu sekarang dia menyimpan satu ruangan itu peninggalan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan benar kan. Tapi kan itulah sekali lagi saya katakan butuh sanad untuk supaya meyakinkan orang itu benar-benar peninggalan Rasulullah SAW. Baik, hadis berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini daripada Abdullah bin Umar. Kalau tadi kan dari Abdullah bin Abbas, kemudian dari Anas bin Malik yang menjelaskan sifat sandal Rasulullah. Anas menariknya, dia ditanya bagaimana sandal Rasulullah, dia jelaskan ada 2 tali. Kemudian dia sendiri rupanya menyimpan sandal Rasulullah SAW. Berarti ini membuktikan kepada kita bahwa Rasulullah benar-benar pakai sandal. Dan sandal Rasulullah ada 2 tali, dan sandal Rasulullah dari kulit. Ibnu Abbas juga mengatakan begitu. Bagaimana sifat sandal Rasulullah SAW, tapi dia tidak menjelaskan bahannya. Sekarang siapa lagi menceritakan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu Abdullah ibn Umar. Ini muridnya yang bernama Ubaid bin Juraih. Annahu qala li ibn Umar. Jadi Ubaid bin Juraih ini diceritakan bahwa dia pernah berkata kepada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar tentu Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Jadi ada sahabat-sahabat yang dikenal dengan Ibnu Umar, tapi Ibnu saja. Tapi nama mereka semuanya Abdullah. Ya, di antaranya 3 yang terkenal, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Nah, ketiga-tiganya Abdullah. Maka kadang-kadang ahli sejarah atau apabila orang ingin menukil daripada ketiga-tiganya, maka mereka mengatakan al-abadilatus salasa. Abdullah, 3 Abdul, dari 3 Abdullah. Maka kalau ketiga Abdullah maksudnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Bapak Ibu sekalian, apa kata Ubaid bin Juraih kepada Abdullah bin Umar? Ra'aituka talbasun ni'alas sibtiyah. Gitu. Saya melihat kamu, kata Ubaid kepada Abdullah bin Umar, saya pernah melihat kamu memakai sandal sibtiyah. Nama sandal itu, jenisnya. Mungkin ada sandal di sini, sandal apa namanya, begitu mereknya.
Tapi mereknya itu menggambarkan dari mana sandal itu dan di apa terbuat. Maka di sini saya melihat kamu, pernah melihat kamu, hai Abdullah bin Umar, memakai sandal Sibtiyah. Qala, dia bertanya, kenapa kamu pakai sandal itu? Itu maksudnya. Saya lihat kamu pakai sandal Sibtiyah. Pertanyaannya kan tidak begitu melihat begitu aja. Tapi di situ ada mengandung pertanyaan, kenapa kamu pakai sandal itu? Berarti sandal ini banyak jenisnya. Sandal ini, sandal ini. Nah, lalu dilihatnya kok, kenapa ya Abdullah Umar kok pakai yang Sibtiyah jenisnya? Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Qala, saya pakai sandal ini, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala allati fiha sya'ar laysa fiha sya'ar wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Berarti dari jawaban ini, keterangan Ummu Umar ini, bahwa komentar daripada Ubaid bin Juraih itu adalah dia bertanya, kenapa kamu pakai sandal itu? Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya aku ra'aitu Rasulullah SAW, telah melihat Rasulullah SAW memakai sandal yang tidak ada padanya bulu. Nah, berarti sandal Sibtiyah ini sama dengan jardawen itu, sandal jarda, yaitu jarda itu dari kata tajrid. Tajrid itu adalah mengikis. Di sesuatu kalau dia dikikis bersih itu ditajrid namanya. Atau sesuatu dipisahkan dari sesuatu itu tajrid. Nah, sehingga tinggal aslinya. Maka tajrid itu jarda. Maka kulit ketika dia dikikis bulunya sehingga tinggal kulit itu namanya jarda. Begitu juga yang disebut dengan Sibtiyah. Maka Sibtiyah dengan jarda ini lebih kurang sama. Karena Abdullah bin Umar, saya melihat Rasulullah SAW memakai sandal yang tidak ada bulu. Kemudian wa yatawaddau fiha, dan dia berwudu dengan sandal itu. Kemudian fa ana uhibbu an albasahuma, dan saya sendiri kepengen dan saya sendiri suka memakainya. Berarti Bapak Ibu sekalian, di sini Abdullah bin Umar memberikan alasan kenapa dia pakai sandal Sibtiyah. Saya melihat Rasulullah memakainya. Sandal Sibtiyah itu apa? Sandal yang terbuat dari kulit yang tidak ada bulu. Itu. Siapa yang menjelaskan di situ adalah Abdullah bin Umar sendiri. Jadi bacanya itu Sibtiyah, katanya itu nisbah kepada Sibt. Yang mana Sibt itu adalah artinya kulit sapi atau kulit lembu yang sudah disamak. Itu. Kenapa katanya dinamakan Sibtiyah? Jadi Sibtun itu maknanya kulit. Tapi tidak sembarang kulit, karena kalau kulit saja itu namanya Bapak Ibu sekalian jildun. Jild. Itu bahasa Arabnya itu kulit, jild. Tapi kalau kulit itu sudah disamak, maka salah satu nama bahasanya Sibt. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab ini banyak bahasanya. Jadi satu benda, tapi kata yang digunakan untuk menyebut benda itu banyak. Itu istiqomah bahasa Arab. Di pagi saya ngaji di mana? Membahas tentang hadis tentang kucing. Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, innaha laysat binajasin. Kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum at-tawafat. Menjelaskan karena kucing itu adalah hewan yang selalu bolak-balik bersama kamu, putar-putar dia sama kamu. Jadi di situ hirrah, qala fil hirrah. Kucing ini banyak namanya. Kucing itu bisa disebut di antaranya kitun, itu kucing juga. Hirrun, kucing juga. Sinor, juga kucing. Kemudian macam-macam namanya, banyak. Kalau dilihat di kamus, banyak sekali. Dia orang Arab itu, subhanallah, kaya dengan bahasa, perbendaharaan kata. Kalau kita, miskin. Jadi kalau kita itu susah, maka terjemahan bahasa Arab itu, terjemahan Quran itu tidak bisa mewakili seluruh makna Quran. Maka hati-hati.
Satu kata Quran itu tak bisa dicari padanan kata yang persis, tidak mungkin itu. Karena kalau satu kata banyak makna. Kadang banyak kata untuk satu makna. Tapi kadang-kadang banyak kata itu bukan mubazir, kenapa mubazir orang? Nah, jadi kalau kucing itu macam-macam bentuk kucing. Kalau hirrun, kucing kecil. Kalau hirratun, kucing betina. Tapi kucing itu kucing kecil. Kalau Abu Hurairah itu kan disebut Abu Hurairah, bapak kucing kecil. Nah, yang mana dia kebiasaannya, kenapa siapa menamakan dia Abu Hurairah? Bapaknya sendiri. Karena kesukaannya dari kecil selalu bawa kucing, ditaruhnya di dalam lengan bajunya kucing itu. Di mana-mana dia bawa kucing. Nah, itu kucing kecil itu namanya. Nah, tapi kalau kucing sudah besar itu namanya kit. Kucing itu ya banyak sifat-sifat yang bagus. Jadi kalau ada sifat yang jelek, orang kucing kamu gitu. Jelek. Kucing itu banyak sifat-sifat baiknya, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah ya. Dia adalah makhluk yang sama-sama kita. Jadi kata Rasul, dia tidak najis. Jadi dia tidak najis zahirnya itu. Kenapa? Karena rupanya dia itu makhluk yang menjadi contoh oleh kita untuk menjaga kebersihan. Coba kalau dia BAB, di mana BAB dia? Digalinya lubang dulu, nah, ya kan? Setelah itu ditimbun. Karena memang baunya minta ampun, bau itu. Tapi siapa yang ngajar kucing itu menggali lubang? Ibu-ibu yang mengajarnya itu. La ilaha illallah. Timbun itu. Setelah dia timbun, Pak, itu dicium-ciumnya. Oh, itu berarti apa? Kalau sudah tidak bau, dia baru pergi. Kalau masih bau, La ilaha illallah. Itulah makna ayat sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, fahada itu Allah menunjukkan kerjaan mereka semua. Itu payah melatih kucing gitu. Kalau coba Bapak Ibu kalau melatih kucing gali lubang. Siapa yang bisa menguliakan kucing gitu? Nah, coba kalau dia bangun. Kalau dia bangun, diusap-usapnya matanya, ya kan? Dia lihat. Kemudian dia kembangkan badannya. Enak, kalau kucingnya kan tidur. Kalau dia bangun gimana? Nah, manusia kalau mau sehat juga begitu. Digerakkan badannya itu. Kemudian apa? Ketika dia tidur, bulunya itu acak-acakan. Maka pas dia bangun, langsung dia rapikan. Jadi ketika dia berjalan, saudara, rapi, senang kita melihatnya. Kalau dia makan, takut bau nanti. Dia usap-usapnya mulutnya terus kan. Nah, jadi itulah sebabnya Pak, kalau dia minum air kita, jangan jijik minumnya. Sisanya itu minum aja. Kalau datang kucing kan, itu diminumnya air kita ini ya. Bapak Ibu minum lagi enggak? Sepakat ulama mengatakan sisa minum kucing itu bersih, suci. Nah, bisa diminum, kemudian bisa pula dijadikan untuk berwudu. Sahabat dulu, ya, diantaranya Ka'ab bin Malik itu pernah dia berwudu, datang kucing minum air wudunya dampan ke air kecil tuh. Nah, dikasih dulu minum. Setelah itu dia berwudu di situ. Dia bersih. Walaupun makan bangkai dia lama dia mau mencuci mulutnya itu. Kemudian kalau dia luka, coba lihat. Dia sendiri dengan ludahnya diobatinya. Kalau dia sakit cari herbal ke hutan itu. Daun kayu itu makhluk luar biasa itu. Nah, kalau orang Cina belajar dari kucing jurus-jurus silat. Jurus silat itu, maka paling banyak itu kucing itu hebatnya Bapak Ibu ya. Dia itu betul-betul diciptakan oleh Allah untuk melindungi manusia. Dua hal yang manusia risih kalau ada barang itu dan bahaya. Pertama ular. Yang kedua tikus. Maka kalau ular besar itu kucing bisa menghadapi. Dan dia senang itu.
pelatih. Jurus-jurus itu kadang-kadang dipelajari oleh orang tua, orang melihat bagaimana dia bertarung dengan ular itu. Jadi jurus-jurus itu dirumuskan oleh pesilat-pesilat. Kemudian tikus. Tapi kalau sekarang banyak kucing takut sama tikus. Tidak tahu lah kucing. Tidak manusia aja merubah, kucing pun merubah sekarang dari sifat aslinya. Allahu Akbar, tidak tahu apa hikmah Allah ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, begitulah kita kembali kepada kajian kita tentang masalah Bapak Ibu sekalian sandal Rasulullah SAW. Jadi sibtiyah tadi apa maknanya? Kulit. Nah, dan itu khusus kulit lembu. Kulit itu yang disama. Kenapa sibtiyah namanya? Sibtiyah itu dari kata subita anha. Itu bahasa Arab itu ya. Subita anha artinya apa? Uzila bi'ilajin minad dibag. Artinya bulu yang masih ada sisa di kulit itu dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara proses dibag. Dibag itu bahasa kitanya sama. Sekarang kan sama ini berkembang bentuknya. Sekarang sudah dalam bentuk teknologi. Kalau saya melihat itu Bapak Ibu di Garut itu kulit sapi di tempat orang buat jaket itu menumpuk. Ya bau tapi menumpuk. Kalau disama satu-satu itu enggak. Maka sekarang sudah pakai teknologi ada pembersih. Sekarang banyak sekali. Tapi yang penting kan sama itu intinya adalah untuk menghilangkan lendir. Karena lendir itu mengeluarkan bau. Maka kalau sudah disama dia bersih dan juga baunya tidak bau dan artinya tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Baik, jadi sip itulah subita anha. Dicabut, dihilangkan bulu dengan proses sama. Fanni'al as-sibtiyah al-musnu'a min jildil baqar al-madbugh alladhi saqata minhu sya'ruhu. Berarti apa yang dimaksud dengan ni'al? Sibtiyah, sandal sibtiyah. Jadi nama khusus itu. Jadi Rasulullah itu pernah memakai apa jenis sandal Rasulullah? Bilang nanti jenis sandal Rasulullah sibtiyah namanya. Apa itu? Sandal yang terbuat dari kulit lembu atau kulit sapi yang disabak yang sudah tidak ada lagi bulunya. Maka di sini kata Abdullah bin Umar, inni ra'aitu Rasulullah SAW yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'r. Maka inni ra'aitu Rasulullah SAW itulah terjemahan penjelasan daripada Abdullah bin Umar yang dimaksud dengan sandal sibtiyah yang ditanya oleh Ubaid bin Juraih kepadanya. Kenapa Ibnu Umar saya melihat kamu memakai sandal sibtiyah? Saya kemarin juga sudah jelaskan Bapak Ibu sekalian, sandal itu apabila terbuat dari kulit, khususnya kulit hewan ternak seperti sapi, domba, kambing dan onta, maka kadang-kadang kulit yang dijadikan untuk sandal itu bulunya masih ada, sempurna, tidak disentuh sama sekali. Karena ketika Bapak Ibu dikuliti itu orang tu jago sekali menguliti, tidak rusak sama sekali itu. Lagi domba itu bersamaan dengan bulunya, atau macam-macam. Karena terserah nanti mau dibuat apa. Maka diantaranya bulunya utuh bersama dengan kulit itu setelah disama. Kemudian ada lagi kulitnya tidak utuh, tetapi apa? Sudah dihilangkan separuh atau umpamanya kalau tebal dia ditipiskan, tapi masih berbulu, tipis dia. Kadang-kadang apa? Sebagian dibersihkan, sebagian disisakan. Ya sesuailah dengan Bapak Ibu untuk penggunaannya. Kemudian di antara penggunaan kulit itu dibuang bulunya sama sekali, bersih. Kadang-kadang itulah yang untuk digunakan di antaranya untuk sepatu. Sepatu Rasulullah juga dari kulit ini yang tidak ada bulu, yang tidak ada lagi gores-goresnya. Kemudian di antara sandal yang seperti itu ada dua, maka namanya sandal jardawaini
atau sandal sibtiyah. Maka kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, sandal yang terbuat dari kulit yang tidak ada bulu itu namanya jarda, kata Anas bin Malik. Kemudian dinamakan juga sibtiyah sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Abdullah ibnu Umar. Kemudian wa yatawaddau fiha Rasulullah SAW. Saya melihat Rasulullah pakai sibtiyah dan dia berwudu dengan sandal itu. Berarti apa? Nah, di sini ada dua kemungkinan makna, bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu sandal itu tidak dilepasnya. Ya kan? Berarti apa? Boleh kita berwudu pakai sandal. Nah, kan itu tuh. Ini apa ajarannya? Ini hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah memakai sandal sibtiyah dan dia berwudu dengan sandal itu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kalau dengan sandal dia tentu wajib membasuh kakinya. Tapi dengan pakai sandal tidak terhalang sampainya air ke kaki. Maka di sini yahtamil annahu sallallahu yatawaddau wa hiya alaihi fala yanzaha. Ini ada ihtimal penafsiran bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu dia tetap memakainya dan dia tidak tanggalkan sama sekali. Atau dia berwudu, kemudian setelah berwudu dia memakai sandal tersebut. Kemudian ketika sandal tersebut dipakainya, dua kakinya masih basah dari kenal dia masih ataupun baru saja berwudu. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi kalau kemungkinan tidak, dia Bapak Ibu sekalian dicabutnya, ditanggalkannya, nanti bertentangan pula dengan hadis lain. Karena Rasulullah setiap dia berwudu, dia menyalahi jari-jari kakinya. Kalau sandal itu masih ada di situ, itu kan susah. Maka barangkali maksudnya di sini wa yutawadda, dia berwudu dengan sandal. Tapi jangan pula nanti dipahami, oh berarti Pak Ustaz boleh kita berwudu pakai sandal, jadi sandal itu disapu saja. Ada. Tidak. Yang disapu cuma sepatu. Kalau sandal, kenapa? Karena sandal itu Bapak Ibu sekalian, yang tertutup cuma tumitnya saja, bagian bawah. Sedangkan bagian atas, punggung tumit terbuka. Apalagi cuma 2 tali tadi, terbuka. Jadi sandal itu hanya untuk menutup tapak kaki saja. Nah, dengan samping kiri kanannya. Tapi kalau di atasnya enggak. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita juga pakai sandal tidak ada masalah juga. Karena kan rukun wudu ini berbeda. Saya pernah menjelaskan Bapak Ibu, rukun wudu itu mazhab-mazhab yang 4 itu berbeda semua. Imam Abu Hanifah mengatakan rukun wudu itu hanya 4. Basuh muka, 2 tangan, nyapu kepala, kemudian basuh kaki. Itu aja. 4 cuma. Mazhab Syafi'i 6. Nah, kita ini 6. Pertama niat. Nah, Imam Abu Hanifah tidak pakai niat wudu itu. Tak perlu niat. Tak rukun katanya. Kemudian jadi kalau mazhab Syafi'i tidak rukun niat itu. Setelah niat baru basuh muka, 2 tangan, menyapu kepala, basuh 2 kaki. Setelah itu ada yang ke-6, dilakukan dengan tertib. Nah, itu 6. Menurut Imam Ahmad 7 rukun wudu itu. Apa itu? Nah, niat, basuh muka, 2 tangan, nyapu kepala, 2 kaki, tertib, dan harus berturut-turut. Nah, begitu. Berturut-turut itu tidak boleh ada jedanya. Kalau sedang berwudu, setelah cuci tangan, bunyi handphone diangkat, halo, atau disambung, batal wudunya itu. Kalau mazhab Syafi'i tak masalah. Mazhab Syafi'i kerana mualat dalam mazhab Syafi'i tidak rukun. Mualat berturut-turut itu tidak rukun itu. Jadi bisa saja orang ketika bercuci tangan jawab handphone dulu. Setelah selesai handphone lanjutkan menyapu. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal itu. Kerana mualat tidak rukun. Di sini nih menurut mazhab Maliki
Mazhab Maliki 7 juga rukun wudu. Tapi ini yang tidak bisa tergambarkan oleh kita memakai sandal. Pasti mengapakan? Kalau tidak sah wudunya, kalau tidak ditanggalkan sandalnya. Apa menurut mereka? Menurut mereka itu 7. Pertama niat. Kedua, pertama basuh muka. Niat pertama, kemudian kedua basuh muka, 2 tangan menyapu kepala, 2 kaki. Kemudian apa? Menggosok dan menyalahi anggota, seperti jari ini harus digosok, diselahi jarinya. Itu rukun itu. Begitu juga jari kaki harus digosok semuanya. Yang paling ketat berwudu itu mazhab Maliki. Mereka tidak bisa dia sedang sambil berdiri wudu. Pasti duduk mereka untuk menggosok, karena tidak sah menurut mereka. Kita heran dia melihat kita kalau berwudu pakai kran saja. Kaki diujarkan saja. Nampak oleh Maliki itu tidak sah wudu. Kalau imam bapak tidak mau ikut jadi imam itu, kenapa wudunya tidak? Coba lihat nanti di Mekah kalau Bapak umrah, perhatikan orang dari Maroko, Jazair, Tunis, gimana berwudu mereka. Duduk dia. Karena menyela-nyela itu menurut mereka. Bagaimana menyela-nyelai kalau sandal Pak? Sandalnya terpakai. Itu. Maka di sini buat tafsirnya bahwa yang dimaksud adalah Rasulullah berwudu, setelah itu dia pakai sandal, dan air wudu, sisa air wudu itu masih ada pada kakinya. Itu Bapak Ibu sekalian, tafsiran daripada ulama, sebagian ulama tentang bagaimana maksud Rasulullah berwudu pakai sandal. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i karena tidak rukun, tidak ada masalah. Asal diyakini saja. Maka yang rukun di dalam membasuh anggota itu di dalam mazhab Syafi'i bahwa pasti air sampai ke bagian anggota itu. Jadi meratakan air di anggota yang wajib itu. Asal kena air sudah terpenuhi itu. Menggosok-gosok menyela-nyelahi itu sunat, tidak rukun. Kaki juga, maka orang Syafi'i ya sudah, kaki ditaruh aja di bawah kran itu. Asal sudah basah semuanya, sah sudah. Tidak perlu digosok. Itu perbedaan mazhab. Tapi sempurnanya Bapak Ibu, sempurnanya adalah digosok. Karena itu sunat. Jadi kalau selagi kita anak, dan itu termasuk namanya melaksanakan apa yang dikatakan Rasulullah, asbihul wudu, sempurnakan oleh kamu wudu. Menyempurnakan wudu itu dia amal. Orang banyak memandang remeh, tetapi di sisi Allah itu luar biasa. Dan kalau dampaknya, kenapa disempurnakan? Itu juga Bapak Ibu, karena dia kerja sehari-hari ya. Itu melatih jiwa supaya kita semuanya nanti kita terapkan wudu kita itu, cara berwudu itu di seluruh pekerjaan kita. Sehingga terpancing kita apapun kita kerjakan rapi dan sempurna. Itu sebenarnya itu. Cuman kadang-kadang kan ada kondisi-kondisi mendesak. Kondisi-kondisi kadang-kadang kan air kurang lah, kita mau cepat-cepat lah ada. Kalau seperti itu, ya sudah cukup aja dengan rukun saja. Kadang kita mengejar ada yang lebih penting, yang sangat urgen, dan itu juga perintah agama. Tapi kalau tidak ada apa-apa, sempurnakan. Kita di rumah nih, pergi wudu di rumah. Di rumah kan bisa sempurna kita. Apalagi baru azan, sempurnakan. Itu isbahul wudu. Maka ada syarat Bapak Ibu. Kalau kita ingin mendapat banyak pahala, pergi ke masjid ini, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, dan dia sempurnakan wudunya, itu jadi syarat. Lalu dia keluar dari rumahnya, dan tidak ada yang mengeluarkan dari rumahnya, kecuali apa sebab dia keluar? Dengar azan, untuk memenuhi panggilan azan. Kalau itu, syarat itu terpenuhi, apa kata Rasulullah? Maka ketika dia keluar itu, tidak ada satu langkah pun yang dilangkahkannya, kecuali dia mendapat satu pahala, dihapuskan untuknya satu dosa, diangkatkan untuknya
1 derajat. Di situ ada satu apa? Penyebutan syarat, sempurnakan wudhu. Berarti wudhunya di mana? Di sini atau di rumah? Di rumah. Itu hadis sahih itu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, berusaha selalu berwudhu dari rumah. Nah, itu juga ada hikmahnya, supaya jangan terlalu banyak habis air kan gitu. Kalau gitu kan. Kalau bagi kita kan tidak ada masalah, Pak. Tapi di sebagian daerah, la ilaha illallah, air susah, Pak. Air itu dibeli. Nah, kalau susahnya. Wudhu itu susah sekali, Bapak Ibu sekalian. Itu saya ceritakan kemarin itu di Afrika. Orang berwudhu cuma dengan botol aqua kecil itu. Tidak berwudhu. Tidak bisa, kalau banyak itu orang marah. Karena air susah. Jadi kalau kita pergi, minta wudhu, dikasih ya. Kalau tidak ada sumur, tidak ada apa, pergilah nanti ke daerah-daerah lain. Gimana sumur mereka hidup di daerah yang gersang sekali, negara miskin kadang-kadang, tidak bisa buat air pam macam-macam, itu tidak bisa. Khususnya negara-negara Afrika. Kalau bertamu kita di sana, ya siap-siaplah kita. Menderita, memang berjuang itu, karena kita biasa di sini air melimpah, tiba-tiba maka salah satu di Rasulullah kan hidup di Madinah, di Mekah, daerah sulit air, maka berwudhu ya usahakan di rumah. Karena barangkali masjid juga nanti menyediakan wakaf air, tapi kan terbatas, jangan semua orang digunakan. Kalau semua digunakan nanti semua orang nanti berwudhu dengan itu, tiba-tiba habis. Jadi itu ada hikmahnya. Yang penting Bapak Ibu ini adalah mengamalkan sunnah Rasulullah berwudhu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik kalau kita ke masjid, berwudhu di rumah atau berwudhu di masjid, maka jawaban yang benar berwudhu dari rumah. Dan itu ada hikmahnya juga, ada janji pahala untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan ganjaran yang dijanjikan Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Fa'ana uhibbu an albasaha. Kemudian saya sendiri kepengen, cinta. Untuk apa? Untuk memakainya. Bapak Ibu sekalian, ini uhibbu. Maka di sini menunjukkan bahwa sahabat itu mencintai Rasulullah, bukan hanya mereka mencintai kepribadian Rasulullah. Bahkan apa? Mereka mencintai semua yang dipakai oleh Rasul. Maka ini menunjukkan Ibnu Umar, dia berusaha apapun dia pakai, itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar ini orang yang paling ketat Bapak Ibu dalam mencontoh sunnah Rasulullah. Bahkan sunnah-sunnah yang disebut jibiliyah saja. Artinya apa? Rasulullah melakukan itu hanya sebagai sifat dia sebagai manusia biasa. Ya, jalannya cepat. Kadang-kadang ya. Maka kalau Umar ini kalau dia bersama Rasulullah, cepat jalan cepat pula dia. Menoleh Rasulullah, menoleh pula dia. Meludah Rasulullah, meludah pula dia. Dia apa nih buat Rasulullah? Berusaha dia membuat persis seperti Rasulullah. Maka orang kalau ingin melihat gimana Rasulullah ketika hidupnya, dilihatnya cara hidup Abdullah ibnu Umar. Karena dia paling ketat. Yang lain-lain Bapak Ibu kan ada di antara mereka yang tidak memaksakan. Seperti kena yang dibuat Rasulullah itu tidak seluruhnya harus wajib kita contoh harus. Tapi kalau kita contoh kena cinta kepada Rasulullah, kita juga berpahala. Silakan azan, kita sambung sedikit. La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi hadis tentang yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Jenis sandal Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah dengan sandalnya, dia berwudu dengan sandalnya. Kemudian bagaimana Abdullah bin Umar sangat mencintai untuk memakai sandal seperti jenis sandal yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Baik, hadis berikutnya ini dari Abu Hurairah. Berarti ada beberapa sahabat yang menceritakan tentang sandal Rasulullah. Pertama tadi Anas bin Malik. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Umar.
Nah, sekarang ini adalah siapa yang menceritakan lagi? Abu Hurairah. Berarti riwayat-riwayat ini adalah saling menguatkan. Dan apa yang disampaikan mereka tentang sandal Rasulullah? Maka rata-rata lebih kurang sama. Kalau Anas menceritakan dari kulit, kemudian ada dua tali. Nah, kalau ini Abu Hurairah, bagaimana dia menceritakan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sampai ke Abu Hurairah dari sanad Imam Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi mendengar dari gurunya Ishaq bin Mansur, Ishaq bin Mansur mendengar dari gurunya Abdul Razzaq, kemudian Abdul Razzaq mendengar dari gurunya Ma'mar, Ma'mar mendengar dari gurunya Ibnu Abi Zi'ib, dari gurunya Saleh Maula Tau'ama. Kemudian Saleh ini mendengar dari Abu Hurairah. Jadi ada sanad jelas siapa silsilah sanadnya, orang-orangnya sampai kepada Rasulullah. Maka dari Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah menceritakan apa yang langsung dia lihat dari Rasulullah. Apa kata beliau? Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dia punya sandal, yang sandalnya itu memiliki dua qibal. Qibal itu adalah dua tali yang mengikat kakinya. Yang mana qibalani itu seperti zimam, itu tali pedati dua. Begini, kemudian yang dijepit di antara dua jari. Supaya apa? Sandal itu tidak lari. Kalau tidak pakai tali, gimana makainya? Kemudian nanti ada Bapak Ibu sekalian, hadis setelah ini jenis sandal Rasulullah oleh sahabat lain. Jadi dia tidak kibalani lagi. Ada lagi jenisnya, Rasulullah itu menjahit sandalnya, bagian-bagian sandalnya supaya bisa dipakai. Nanti hadis berikut. Tapi hadis Abu Hurairah ini sama dengan hadis sebelumnya. Berarti apa? Kenapa Imam Tirmizi mendatangkan hadis Abu Hurairah? Dia hanya memperkuat kepada kita bahwa beginilah sifat sandal Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tidak ragu lagi, kalau kita bertanya bagaimana sandal Rasulullah? Sandal Rasulullah itu ada dia pakai sandal yang bertali. Dan tali setiap sandal itu ada dua. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari apa tersebut? Kalau kita sandal kita dari apa? Banyak, ada dari kulit. Ada tapi mahal itu. Sandal kulit itu mahal, apalagi kulit asli. Kalau kita mau pakai apa, ya pakailah sandal jepit. Sandal jepit dari apa itu? Karet. Cuman karet tidak ada di Madinah. Karet di sini coba. Subhanallah. Dari karet ya sepatu. Dari karet apa namanya? Sandal. Dari karet juga baju, jaket. Itu keluar dari pohon. Nyabek karet katanya kerjanya. Karet itu tak juga. Gimana itu? Di pohon itu Allah ciptakan karet. Karet itu untuk kepentingan hidup menggaya manusia dengan karet itu. Karena karet itu tinggal di hutan. Allahu Akbar. Jadi bersyukurlah kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya dapat sampaikan, dan yang jelas ini sifat-sifat sandal Rasulullah. Nanti ada lagi, karena ini butuh kita jelaskan lagi, itu hadis Amr bin Hurais. Ini lain lagi sahabatnya. Ada yang menceritakan bagaimana sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Ini tambah keterangan. Jadi kita akan jelaskan nanti minggu depan siapa Amr bin Hurais. Sahabat ini dia berkata, aku telah melihat Rasulullah salat dengan sandal. Kalau yang lain tadi kan tidak ada, kan menceritakan wudhu cuma. Maka Bapak Ibu kan bertanya, Pak Ustaz, boleh salat pakai sandal? Inilah hadisnya. Boleh. Kenapa? Amr bin Hurais menceritakan, apa dia katakan? Saya pernah melihat Rasulullah SAW salat dengan sandal.
dan sandalnya itu makhsufataini, sandal yang berjahit. Insyaallah Bapak Ibu kita jelaskan pada minggu yang akan datang. Dan saya cukupkan sampai situ. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.